keputusan diambil oleh mesin, algoritma, dan sistem kecerdasan artifisial, arah bangsa baik buruknya demokrasi tetap harus di tangan kualitas media dan pers kita. Jurnalisme tidak pernah netral dalam dampaknya. Ia menjadi suluh peradaban, menjadi motor perubahan, menjadi kekuatan yang membuka kabut yang membingungkan arah. Karena itu kepentingan bangsa tidak akan pernah lepas dari bagaimana pers bekerja, bagaimana pers menjaga nuraninya, dan bagaimana pers memaknai tanggung jawab sejarahnya. Hadirin sekalian, di tengah derasnya arus teknologi, kita harus jujur mengakui satu hal. Pers yang tidak berbasis pada kualitas dan mutu, yang hanya mengandalkan kecepatan dan kecanggihan AI akan kehilangan maknanya. Tanpa sentuhan manusia, jurnalisme berisiko kehilangan empati. Tanpa verifikasi dan etika, ia hanya dapat melahirkan berita-berita halusinasi. Dan tanpa keberpihakan pada kebenaran, ia akan menjauh dari publiknya sendiri. Disinilah peran krusial pers yang human-centered menjadi amatlah sangat penting. Rakyat tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat, tetapi rakyat membutuhkan informasi akurat, jujur, dan membawa arah kebaikan. Oleh karena itu, kita perlu terus menegaskan, jurnalisme tidak boleh kalah oleh algoritma. Perkembangan AI dan teknologi digital tidak boleh menghisap nilai-nilai jurnalisme, apalagi merusak ekonomi media massa. Teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti nurani. Kekuatan pers sejatinya bersumber dari daya kritis yang konstruktif. Pers yang menjunjung tinggi kebenaran, keberimbangan, dan tanggung jawab publik. Hadirin yang saya muliakan, hari ini telah menjadi salah satu keadaan di mana Indonesia telah menjadi pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Lebih dari 229 juta penduduk atau sekitar 80% populasi telah terhubung dengan internet. Rata-rata masyarakat kita mengakses media sosial hampir 3 jam dalam setiap harinya. Fakta ini memberikan pesan yang sangat jelas. Masa depan ekonomi, stabilitas sosial, bahkan kohesi kebangsaan kita sangat dipengaruhi oleh sentimen media dan kualitas informasi yang sehat dan bermartabat. Pers yang sehat bukan hanya soal kebebasan dan profesionalisme, tetapi juga tentang keberlanjutan ekosistemnya. Mendapatkan keadilan ekonomi, bisa mempertahankan konsistensi etika, dan terus menjaga kepercayaan publik. Pers dunia, Joseph Wilson, Republik dan media massa bisa bangkit dan jatuh bersama-sama. Maka mari kita pilih bareng-bareng jalan untuk bangkit bersama-sama. Hadirin yang saya muliakan, pada forum yang mulia ini, mari kita teguhkan kembali peran penting pers Indonesia. Setidaknya di dalam 3 hal. Pertama, sebagai sarana edukasi publik yang membumi, yang membuat masyarakat semakin cerdas, kritis, dan tergugah untuk terus produktif. Yang kedua, pers menjunjung tinggi norma dan etika di ruang digital melalui pemberitaan yang konsisten, bertanggung jawab, dan berintegritas. Ketiga, pers yang melindungi, bukan melukai, dengan menjaga kerahasiaan data pribadi dan menghadirkan sensasi yang merusak martabat manusia harus dihentikan. Kedepan, kolaborasi antara pemerintah, industri media, dan masyarakat harus terus diperkuat. Hanya dengan kolaborasi yang sehat, transformasi digital dapat memberi manfaat nyata bagi publik kita.
Adaptasi harus selalu diiringi dengan penguatan etika jurnalistik dan berkelanjutannya industri media. 2045. Saya dan pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh insan pers, kepada Dewan Pers, kepada PWI, kepada Provinsi Banten, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga puncak Hari Pers Nasional 2026 terselenggara dengan sukses dan menjadi momentum bangkitnya wartawan di seluruh tanah air kita. Selamat